Zero. Halo anak-anak komunitas Yedija, apa kabarnya hari ini? Mami percaya semua dalam keadaan sehat diberkati Tuhan. Itu yang menjadi doa Mami. Dan sore hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah online kita hari ini bersama dengan Mami Nunik di sini. Dan ayo anak-anak, siapkan hati kita, pikiran kita, semua badan kita seluruhnya untuk memuji memuliakan Tuhan hari ini. Panggil ya mama papahnya, adiknya, kakaknya, semua berkumpul jadi satu untuk kita memuji Tuhan. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, ayo sama-sama kita akan berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan, sungguh-sungguh kita menghadap Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini Tuhan, Engkau mempertemukan kami kembali dalam ibadah online anak komunitas Yedija hari ini. Kami percaya Tuhan ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Karena kami menyadari keadaan kami saat ini hanya oleh anugerah-Mu. Keberadaan kami hanya karena kebaikan-Mu. Itu sebabnya kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, seluruh hidup kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, mari beserta dengan kami Allah Roh Kudus yang melawat kami, sehingga kami bersuka cita untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke ya, siapkan hati kita, mulut kita, tangan kita, semua seluruh tubuh kita untuk memuji Tuhan hari ini ya. Betapa dalamnya cinta Tuhan dalam hidup kita. Betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dalam-dalam cintamu Tuhan. Semua berdiri ya, semua berdiri.
akan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, siapa di sini yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan? Nah, Mami percaya semua mengasihi Tuhan. Kita juga mengasihi Tuhan, sebab Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Keselamatan sudah Dia berikan untuk kita semua. Itu sebabnya ayo kita mengucap syukur, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. yang Tuhan percayakan, kita mau berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita mau mendengar firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Agar firman Tuhan yang kita dengar, kita boleh mengerti dan kita lakukan dalam hidup kita. Ku ada Tuhan, karena anugerah-Mu.
sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada Tuhan karena anugerah-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu kami ada saat ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan sore hari ini Tuhan, mari Engkau hadir melawat kami, melawat anak-anak-Mu, bahkan melawat
semua yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online. Mari Tuhan campur tangan-Mu atas kehidupan kami semua Tuhan. Agar kami boleh mendengar firman-Mu dan kami boleh mengerti akan setiap perkataan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Untuk kami boleh, oh Tuhan, sore hari ini beribadah kepadamu. Itu semua karena Engkau baik Tuhan. Dan ingatkan kami, kalau kami, oh Tuhan, saat ini mungkin tidak sungguh-sungguh Tuhan. Tetapi saat ini kami berdoa biar anak-anak-Mu juga oh Tuhan menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun Tuhan, mereka boleh mencari Tuhan. Karena kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Dan masa depan kami juga ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan sore hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam penyampaian firman-Mu, urapan-Mu atas kami semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, ayo anak-anak semua siapkan Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Nah, ini Alkitabnya. Ya, Alkitabnya disiapkan. Cari tempat duduk yang paling nyaman, tapi jangan sampai tertidur ya. Jangan jauh-jauh supaya kalian mendengar firman Tuhan hari ini. Nah, sore hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, ya. Kita akan baca Alkitab kita, semua dibuka di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Nah, Mami mau tanya dulu. Kalau kamu dikasih hadiah sama mama, sama papa, atau teman, kamu gimana? Ayo, setelah menerima hadiah, kamu diem aja atau saking senangnya lupa berterima kasih? Nah, Mami percaya semua ketika menerima hadiah, dikasih sesuatu, semua pasti langsung berterima kasih. Ya. Nah, tapi kita lihat di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 19 ini. Kita dengar cerita baik-baik dan kamu nanti boleh di akhir cerita kamu boleh berpikir, wah, mana yang terbaik? Ya. Oke. Di dalam Lukas 17 ini diceritakan ada 10 orang kusta yang sakit kusta. Nah, anak-anak ada yang tahu enggak penyakit kusta itu? Ada yang tahu enggak? Penyakit kusta itu kalau zaman dulu seperti Musa itu kulitnya ini berubah jadi putih dan berbau. Nah, orang yang terkena sakit kusta ini tidak boleh berbaur dengan orang lain.
dengan keluarganya juga nggak boleh, temennya juga nggak boleh. Ya, orang kusta ini harus disingkirkan jauh-jauh. Ya, tidak boleh mendekat sama orang yang sehat. Nah, ketika 10 orang yang kena sakit kusta ini, dia berada di jauh sana, jauh dari tempat orang-orang yang kalau belanja ke pasar nggak bisa, ke mall nggak bisa, supermarket nggak bisa. Nah, itu yang terjadi sehingga 10 orang kusta ini merasa sedih, merasa tersingkirkan. Dan tentunya kalau orang yang sakit itu pengen sembuh enggak? Tentu semua orang yang sakit pasti pengen sembuh. Seperti hari-hari ini ada pandemi COVID-19. Orang yang terkena penyakit ini, ya, terkena COVID-19 ini nggak boleh deket-deket, harus diisolasi. Kalau satu keluarga isolasi mandiri, ya. Jadi anak-anak juga sekarang harus hati-hati karena kita nggak tahu siapa yang sudah kena, siapa yang belum kena. Karena itu memang menular dan cepat sekali. Nah, kalau kita nggak punya daya tahan tubuh yang kuat, itu bisa ada yang meninggal, ya, ada yang sakit sampai lama, ya. Jadi anak-anak harus hati-hati, ya. Pemerintah juga sudah memberikan peringatan, ya, harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, itu harus pakai masker, makanya kemana-mana harus pakai masker. Jangan lupa nggak pakai masker, nanti bisa-bisa di jalan nanti kena tertular. Nah, ya, cuci tangan yang sering-sering dengan pakai sabun, ya. Terus jaga jarak. Ini, jadi sama teman nggak boleh deket-deketan lagi. Kalau dulu kita datang ke gereja bersalam-salaman, berpelukan, sekarang no. Tidak ada salam-salaman, tidak ada peluk-pelukan. Ya, jadi kita harus mengikuti anjuran pemerintah supaya kita juga terjaga, ya, kehidupan kita. Nah, kita kembali ke 10 orang kusta ini. Pada zaman dulu orang yang sakit kusta ini adalah penyakit yang menakutkan sehingga orang takut kalau dekat-dekat. Ya. Nah, akhirnya suatu hari mereka, yaitu 10 orang kusta ini, mendengar Yesus mau datang. Wah, orang kusta ini ada di perbatasan di antara Samaria dan Galilea, dan Tuhan Yesus akan melewati tempat itu. Nah, ketika mereka mendengar itu, mereka cepat-cepat menanti, menunggu di jalan di mana orang sering berjalan lewat situ. Ya, dengan harapan apa? Dengan harapan Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya. Nah, karena apa? Mereka mendengar Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan semua penyakit. Jadi bukan hanya penyakit kusta aja, segala penyakit bisa disembuhkan. Nah, oleh karena iman, percaya mereka akhirnya menunggu, ya, di pinggir jalan, jauh-jauh, nggak deket-deket sama jalan. Nah, untuk menantikan kedatangan Tuhan. Nah, ketika benar Yesus melewati tempat itu, nah, akhirnya
kusta ini berteriak, ya, berteriak kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong kami, sembuhkan kami. Nah, jauh-jauh, nggak boleh mendekat, tidak ada yang mendekat, jauh-jauh sambil teriak, Tuhan Yesus tolong. Nah, Tuhan Yesus mendengar nggak? Mendengar, Tuhan dengar. Nah, akhirnya Tuhan bilang begini, ya, sekarang kamu pergi ke imam-imam, ya. Tuhan Yesus enggak datang menjamah orang yang sakit kusta ini, tapi Tuhan hanya bilang begini, cepat sekarang kamu pergi kepada imam-imam, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, nanti kamu akan sembuh. Nah, 10 orang kusta ini tadinya berharap Tuhan Yesus itu datang, tumpang tangan, berdoa, dan mereka jadi sembuh. Tapi yang mereka dengar apa? Mereka suruh pergi ke imam-imam. Akhirnya, kira-kira mereka percaya enggak sih? Tapi akhirnya mereka taat, nurut kata Tuhan. Suruh pergi, pergi. Nah, mereka akhirnya pergi menuruti perkataan Tuhan. Mereka berjalan menuju ke tempat para imam. Nah, di sepanjang jalan mereka sambil ngobrol. Tadi tuh ya, kita kok disuruh pergi ya? Kenapa Tuhan tuh nggak tumpang tangan ke kita ya? Tapi kita pergi, suruh pergi, tapi kita pergi juga ya. Nah, oh iya ya, tadi ini ya. Oh ya udahlah, ayo kita bareng-bareng sama-sama jalan. Nah, akhirnya ke 10 orang kusta ini berjalan. Nah, ada dari 10 orang ini, mungkin ada yang sambil lihat, ini penyakitku. Kapan sembuhnya? Kapan sembuhnya? Kapan sembuhnya? Tiba-tiba tidak disangka-sangka, akhirnya mereka melihat kulit mereka mulai halus lagi, bukan putih lagi. Lihat ini kulitku, sudah bagus, nggak putih-putih, nggak bau. Lihat, yang lainnya, masa sih? Masa mana lihat? Iya, aku juga. Di tengah jalan mereka sembuh dari penyakit kusta. Mereka bersuka cita, saking senengnya sudah sembuh dari sakit. Mereka lompat-lompat, dan akhirnya mereka nggak pergi lagi kepada Tuhan Yesus. Setelah mereka pergi kepada imam, sudah dinyatakan sembuh, mereka akhirnya pulang ke rumah mereka masing-masing. Ini, tapi ada satu orang, yaitu orang Samaria. Ya, dia ingat, di tengah jalan dia ingat, kan aku tadi disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa sekarang aku nggak kembali, nggak ngucap syukur? Nah, akhirnya dia cepat-cepat lari bertemu kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah bertemu, dia bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus bilang gini, loh tadi kan ada 10, kok sekarang cuma 1 yang datang? Mana yang 9 lainnya? Nah, ya, yang 9 ternyata lupa. Setelah dikasih kesembuhan, mereka lupa, enggak datang lagi kepada Tuhan, tidak berterima kasih. Ini yang terjadi. Mami mau tanya,
Kira-kira Tuhan Yesus senang sama ya satu orang yang berterima kasih atau yang 9 orang yang langsung pulang setelah sembuh? Nah, pasti kalian pilih 1 orang yang berterima kasih, iya enggak? Tapi apa iya ya dari kalian ini ya setelah diberkati, setelah mungkin naik kelas nilainya bagus-bagus, lupa kalau kepintaran itu datangnya dari siapa, lupa mengucap syukur. Sampai akhirnya ada yang sombong, ini kan karena aku rajin belajar, karena aku ini, karena aku, ya, bukan karena Tuhan, ya. Ingat, semua hikmat itu datangnya dari Tuhan. Pinter itu asalnya dari Tuhan, ya. Kalau sembuh juga dari Tuhan, kita diizinkan sembuh. Nah, itu sebabnya ayo kita belajar berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kalau sementara pandemi ini banyak mereka yang kehilangan papahnya, mamahnya, anaknya. Ya. Kita bersyukur saat ini kita masih diberikan kesehatan. Kita ada saat ini karena Tuhan. Ya, itu sebabnya ayo kita belajar berterima kasih. Mengucap syukur apapun itu yang diberikan kepada kita. Tuhan itu baik, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Buktinya kalau hingga saat ini Tuhan masih memelihara kita di tengah-tengah pandemi ini. Karena Tuhan itu setia. Tuhan baik, ya. Itu sebabnya ayo di rumah-rumah kita masing-masing kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, ya. Jangan Tuhan aku nggak bisa keluar nih, aku nggak bisa jalan-jalan nih, ya. Jangan, bersabarlah dulu. Ada waktunya nanti Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Tuhan akan memulihkan negeri kita, memulihkan kota kita, ya. Jadi ayo kita tetap bersyukur apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, karena kita percaya hidup kita ditentukan oleh Tuhan, masa depan kita juga oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya mari jangan pernah lupa kebaikan Tuhan, ya. Biasanya kalau sudah diberkati banyak lupa, nggak mengucap syukur, ya, tidak berterima kasih. Ini yang terjadi, ya. Tapi anak-anak Tuhan hari ini semua manis-manis, semua berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik, ya. Jadi kita juga mengucap syukur untuk setiap hari. Kita bisa bernafas hari ini. Coba semua ambil nafas. Ya, semua bisa. Itu karena Tuhan. Ya. Nah, coba sekarang Mami tanya, apa kebaikan Tuhan yang sudah kamu terima hari-hari ini? Ayo, ya. Jadi PR ya. Terus apakah kamu sudah mengucap terima kasih kepada Tuhan untuk keberadaan kita, untuk kebaikan Tuhan? Ya, itu jadi PR ya. Kalian pikir baik-baik. Iya ya, setiap kita bangun pagi mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, Mami tidak panjangkan ceritanya, dan untuk ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Matius 22 ayat yang ke-39 bagian B. Ya, untuk kita saling mengasihi, ya. Oke ya, semua Alkitabnya dibuka.
kita baca sama-sama ya di dalam Matius 22 ayat yang ke-39 bagian B. Ya. Mami akan bacakan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi kita harus saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, saling mengucap terima kasih, pasti kita ketemu, "Hai, apa kabar? Oh ya, baik." Terima kasih untuk perhatiannya. Ya, itu. Ya, jadi kita harus saling mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, itu ayat hafalan dan cerita sampai di sini. Nanti minggu depan disambung dengan papi mami yang lainnya. Ya, kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Semua tutup mata, lipat tangannya, sungguh-sungguh berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk sore hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Tanamkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu, oh Tuhan, mengasihi kami. Karena oh Tuhan, keberadaan kami saat ini hanya oleh anugerah-Mu. Itu sebabnya ingatkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk mengucapkan terima kasih kepadamu setiap hari dalam kehidupan kami, karena kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Bagi kami, anak-anakmu, bagi orang tua mereka, bagi teman-teman mereka, kakak adik mereka. Dan mari Tuhan, Engkau campur tangan dalam kehidupan kami semua. Sertai kami Tuhan di dalam situasi yang oh Tuhan tidak baik di negeri kami ini Tuhan. Kami berdoa Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau memulihkan negeri kami, sehingga pandemi ini dapat oh Tuhan diatasi dengan baik. Pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan yang diberkati, memberikan hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa ini agar dapat mengatasi keadaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga oh Tuhan kami semua dengan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kami senantiasa dipelihara, dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini, biar kami menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih, bahkan mengasihi teman-teman kami, mengasihi sesama kami, mengasihi orang tua kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini, selamat sore, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.